Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Aditya Pratama. Saya dari kelas SI 5K dengan NIM 191410209. Di sini saya akan menjelaskan tentang web development tools. Ada baiknya sebelum menjelaskan web development tools, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu web developer dan web development. Baiklah, yang pertama, apa itu web developer? Web developer ialah yang bertanggung jawab dalam merancang, mendesain, mengembangkan, dan memodifikasi situs web, menganalisa kebutuhan pengguna untuk penerapan konten, grafis, fitur kerja, dan kapasitas pada sebuah situs web, site internet, intranet, atau extranet. Lalu yang kedua, apa itu web development? Web development adalah sebuah proses pembangunan dan pemeliharaan situs web. Pekerjaan ini dilakukan di balik layar dengan tujuan untuk membuat situs web yang tampak apik dan dapat bekerja dengan cepat. Jenis-jenis web development. Yang pertama, front end development. Jenis web development pertama yang perlu dipelajari merupakan front end development. Tugas utama para developer yang berkecimpung di bidang ini adalah membangun UI yang dapat membantu pengguna untuk mencapai tujuan mereka dalam situs. Yang kedua, back-end development. Back-end developer bertugas untuk mengelola server situs web, program, dan software dengan tujuan agar semua fitur tersebut dapat bekerja dengan baik. Biasanya, back-end developer bekerja dalam sistem seperti server, sistem operasi, API, dan basis data. Back-end developer juga mengelola kode dalam situs untuk keperluan keamanan konten dan struktur situs. Dan yang terakhir ada full stack development. Ialah full stack developer merupakan bekerja di sisi front end dan back end situs. Mereka mengharapkan dapat membuat situs web, aplikasi, atau program software dari awal hingga akhir. Proses pembangunan kata stack mengacu pada berbagai teknologi yang akan mereka tangani dalam situs ataupun dalam suatu situs web yang sama, seperti server, UI, dan lain-lain. Lanjut ke apa itu web development tools. Ialah bagian penting dari web development karena akan sangat membantu web developer dan mempersingkat proses pengembangan web. Tools atau peralatan yang dimaksud di sini adalah perangkat lunak ataupun software yang digunakan dalam proses pengembangan website. Pemilihan tools yang tepat tentu memberikan keuntungan bagi developer karena selain menghemat waktu dan tenaga, tentu klien juga akan lebih puas karena proyek bisa beres lebih cepat. Tools atau alat-alat ini memungkinkan para developer membangun situs web yang berfungsi dengan baik dengan antarmuka pengguna yang ramah. Adapun beberapa tools atau alat web development yang seringkali digunakan dalam proses pengembangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, GitHub. GitHub adalah website yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola kode suatu proyek. Anda dapat membuat atau mengupload kode Anda ke server GitHub dan kemudian melakukan coding secara online. Terdapat beberapa fitur ataupun fungsi dari GitHub bagi developer. Yang pertama, memudahkan kolaborasi pengerjaan proyek. Dengan distribute version control, semua developer atau anggota tim bisa mengakses dan mengelola kode di suatu tempat, misalnya melakukan review kode bersama ataupun diskusi perbaikan bug dan sebagainya. Fungsi
yang kedua ialah mencegah perubahan kode yang bisa merusak kode asli. Dengan fitur branch, developer bisa membuat cabang dari kode utama project sehingga dapat melakukan perubahan pada kode tersebut tanpa berefek langsung ke kode utama. Sangat berguna bila ingin memperbaiki bug atau mencoba menambahkan fitur baru. Fitur portofolio bagi developer. Di GitHub, Anda dapat mengatur proyek atau kode yang Anda kerjakan untuk ditampilkan secara publik. Hal ini akan menunjukkan kemampuan Anda sebagai seorang profesional. Lanjut pada tools kedua, ialah tools Firebug. Adalah sebuah alat pengembangan web yang memfasilitasi debugging, editing, dan monitoring dari setiap website, CSS, HTML, DOM atau XHR, dan juga JavaScript. Firebug bisa disebut juga dengan sebuah plugin yang disediakan untuk menginspek elemen dalam sebuah web ataupun semacamnya. Firebug juga berguna sebagai alat penguji keamanan web dan halaman web analisis kinerja. Fungsi dari Firebug yang pertama, untuk menampilkan HTML dalam bentuk yang mudah dibaca. Formatnya disusun dalam bentuk collapsible tree. Ini membantu dalam mendebak susunan tree HTML serta dapat mengubah gaya susunan aturan secara. Yang kedua, mempunyai inspektor di mana kita bisa melihat style atau komponen yang terdapat dalam sebuah web. Dengan mengklik komponen tersebut, kita juga dapat mengedit style dan komponen tersebut. Lanjut pada tools yang ketiga ialah Lore Impact. Lore Impact adalah layanan berbasis cloud untuk pengujian beban dan pengoptimalan situs web. Ini menghasilkan beban lalu lintas dengan memanipulasi pengguna. Fungsi dari Lore Impact ialah mendeteksi permasalahan yang terjadi di dalam siklus pengembangan software. Cloud9 IDE. Seorang developer pasti juga memerlukan alat berkolaborasi dengan orang lain ketika harus menghadapi proyek besar. Cloud9 IDE digunakan untuk menulis program lain menggunakan alat seperti editor dan compiler. Beberapa proyek besar tersebut memungkinkan untuk dikolaborasikan bersama pengembang dari seluruh dunia dan bisa dipakai untuk mengedit kode secara bersamaan dan juga melakukan chatting bersama-sama. Tools ini berbasiskan real time pada seluruh penggunanya. Lanjut, tools yang terakhir ialah Sublime Text. Merupakan alat penunjang yang berguna bagi desain web. Tools ini bisa dibilang merupakan salah satu tools yang paling populer di kalangan web developer. Beberapa fitur yang sangat berguna di Sublime Text adalah fitur Go Anything, komen untuk menemukan sebuah kode. Lalu ada fitur lainnya seperti multiple selection yang dapat membuat perubahan pada bagian kode, serta fitur split editing yang dapat memaksimalkan tampilan kode di monitor layar lebar atau bahkan beberapa monitor. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.